Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati dan kita muliakan Sahabatul Bait, Ibu Sadah Hajjah Hasan dan Bapak Jamil. Yang saya hormati dan kita muliakan Bapak Ustadz Haji Zulki beserta yang hadir di dalam sana, bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu haji baik yang lama maupun yang baru, ibu-ibu calon jamaah haji yang insya Allah tahun depan atau tahun berikutnya. Dan khusus kehadiran kita hari ini adalah ibu-ibu calon jamaah umroh. Mudah-mudahan niat daripada yang mau umroh dijabah oleh Allah, berangkat dalam keadaan sehat walafiat, sampai tempat tujuan dalam keadaan selamat dan sehat, dapat melaksanakan semua rukun wajib umroh dengan baik sehingga memperoleh pahala umroh yang amin. Baiklah ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita baca doa talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini ibu-ibu yang bawa bacaan buat saya sih waktu jamaah yang merayakan berangkat besok jam mulai ya ada apa-apa niat untuk ihram umroh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hari ini hadir, kita bersyukur pada Allah masih mendapatkan tahun baru Islam 1446 Hijriah. Jangan lupa ya Bu, kalau nama bulannya lupa, tahunnya apa lagi biasanya ya. Jadi tahun ini adalah tahun 1446 Hijriah. Dari mana dihitungnya? Dari mulai hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah ini anak-anak yang datang itu boleh mencatat supaya nanti di sekolah guru agama memberikan pelajaran ini, kamu harus tahu sehingga mengerti siapa kita sebagai orang Islam yang punya tahun baru Islam tahun ini. Tadi sudah disebutkan tahun baru Islam dimulai dari bulan Muharram. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Tanggal berapa Bu? 7 ya. Nah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terima kasih sayang cintaku. Padahal yang paling istimewa 10 hari sampai tanggal 10 besok hari Rabu. Nah di dalam hari-hari ini kalau memang ada kesempatan kita dapat melaksanakan ibadah puasa sunnah bagi yang masih belum lunas hutang puasa Ramadan, ibu muda silakan niat puasa qadha ya. Walaupun dalam bulan Muharram tetap niatnya puasa qadha agar supaya qadha kita lunas, dapat pahala juga puasa Muharram. Jangan sampai disebut saya niat puasa kodok serta sunnah, nggak usah, cukup kodok saja. Ya Allah, besok pagi saya niat puasa kodok Ramadan saya.
insya Allah karena dikerjakan di bulan mulia bulan Muharram, sehingga sunat Muharram kita dapatkan. Kenapa demikian? Perjalanan Rasulullah di waktu hijrah luar biasa. Ya, mungkin sudah banyak yang dengerin apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW sudah tiada. Para sahabat ingin menentukan kapan dimulainya tahun baru Islam. Kalau namanya udah ada Bu, di bulan-bulan itu mulai dari Muharram, Safar dan selanjutnya dalam masa Rasulullah sudah ada. Cuman semuanya nggak tahu kapan dimulainya tahun baru Islam. Akhirnya sahabat yang 4 ini berkumpul untuk merundingkan kira-kira kita mulai bulan yang mana untuk tahun baru Islam. Sebab kalau Januari udah masuk tahun baru Masehi. Masehi itu kapan? Dihitung dari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Sekarang tahun baru Islam apa yang harus dimulai? Ada sahabat yang berpendapat bagaimana kita laksanakan bulan Rabiul Awal, karena bulan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Banyak yang nggak setuju. Kalau gitu niru-niru orang Kristen, diambilnya dari lahirnya Nabi Isa. Kita tidak demikian. Kita harus memilih bulan yang kira-kira termasuk bulan paling berat untuk Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang pilih bagaimana dimulai dari bulan Ramadan dan bagaimana dari bulan Syawal dan selanjutnya. Tapi terakhir ternyata bulan Muharram inilah yang diterima dengan sepakat kita mulailah bulan Islam dari bulan Muharram. Jadi jangan sampai melupakan Muharram bulan pertama, Safar bulan kedua, Rabiul Awal lahirnya Nabi, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Awal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah 12 bulan di dalam bulan Islam. Kadang-kadang kita ingatnya Ramadan aja, ya Bu. Wah, Ramadan udah 3 hari. Itu udah masuk Ramadan dihitung. Saya puasa udah 3 hari, saya puasa udah 7 hari. Jadi akhir Ramadan tuh semua apal karena ngitung-ngitung hari. Bulan yang lain kita lupa. Nah, inilah kekurangan kita sebagai umat Islam, ya. Dan dari itu mari kita upayakan jangan melupakan daripada bulan Islam. Terutama adanya bulan Muharram yang kita ketahui banyak sekali hal-hal yang terjadi di bulan Muharram. Ibu-ibu sekalian dan bapak yang saya hormati, bulan Muharram yang penuh keberkahan ini menjadi suatu tombak dalam sejarah di mana umat Islam mempunyai satu keistimewaan. Kalau selamanya Rasulullah berdakwah di kota Mekah dengan suasana yang sangat berat, orang kafir Quraisy selalu berupaya untuk menjadikan Islam itu jangan berjalan, ya. Jadi kalau ada di antara orang-orang sana masuk Islam, ketahuan oleh pimpinannya, penggal. Ada juga yang ditombak dari belakang, ada juga yang disuruh tiduran di tengah padang pasir waktu panas, di atas perutnya ditaruhin batu, dari atas diinjak-injak, matilah orang itu. Jadi begitu kejam orang-orang kafir Quraisy terhadap orang yang sudah mengikuti ajaran Islam. Alhamdulillah, dengan adanya peristiwa hijrah, pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, walaupun perjalanannya penuh dengan kekuatan lahir dan batin, penuh dengan kesedihan. Karena kalau sekarang kita pergi ke sana dari Mekah ke Madinah enak, betul nggak? Naik bis, bisnya ber-AC, jalannya halus, nggak pakai bayar tol, nggak bleser terus sampai Madinah. Paling lama 8 jam udah sampai. Tapi zaman Rasulullah, Masya Allah, perjalanan Rasulullah kurang lebih 12 hari ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita ingat ceritanya, pada suatu malam Rasulullah sudah mendapatkan, kalau orang sekarang punya instruksi, ya, wahyu dari Allah, mulai besok pagi kamu mulai siap untuk hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Hal ini bukan berarti Rasulullah itu udah jenuh, tidak mau berdakwah di Mekah, bukan. Tapi demi keselamatan Islam jangan sampai hilang. Akhirnya Allah memutuskan Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Kabar ini kedengeran sama orang-orang kafir Quraisy. Mereka berusaha, ayo nanti malam kepung rumah Muhammad, kata pimpinannya.
jaga semuanya. Jadi rumahnya Nabi itu dikepung dengan ratusan orang-orang kafir. Bagi kita tentu bingung bagaimana cara keluarnya, ya. Apalagi ada pintu, tentu pimpinannya yang akan punya niat. Pokoknya dia keluar, saya tendang atau saya pukul atau saya matiin dan lain sebagainya. Ternyata Allah mempunyai cara lain. Di malam itu Rasulullah memanggil seorang sahabat yang bernama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali, malam ini kamu tidur di rumah saya, tidur di tempat tidur saya. Kenapa? Khawatir kalau kejadian nanti orang kafir akan masuk. Kamu siap-siap. Kalau kira-kira orang sekarang ada orang mau dibunuh di dalam rumahnya, terus dia sudah ngeganti, mau nggak kira-kira? Karena kalau mau diupain juga, kan saya yang mati kan gitu ya. Tapi begitulah hebatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia siap menggantikan apapun yang akan terjadi dengan dirinya. Dia siap demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di tengah malam sudah luar jam 12 barangkali, Rasulullah mulai melihat itu. Ternyata orang di sekitar rumah itu tidur semua. Semuanya nggak tahu apa-apa, pulas, benar-benar pulas. Nabi keluar, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Keluar Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Abu Bakar mengiringi perjalanan Nabi, orang kanan kiri tidur. Nah, setelah agak jauh, ada yang terbangun. Ya, jangan-jangan Muhammad udah pergi. Ayo bangun, kita serbu dalam rumahnya. Doronglah pintunya, masuk ke dalam. Ternyata yang tidur Sayyidina Ali. Hai Ali, kemana Muhammad? Saya nggak tahu. Sayyidina Ali terpaksa harus berbohong demi keselamatan daripada Nabi Muhammad SAW. Benar kamu? Iya, sejak sore saya dari di sini, saya mau tidur di sini. Tandanya orang tadi matanya dibutakan semua oleh Allah, pulas banget, nggak mendengar apa-apa sampai Nabi. Akhirnya mereka mempunyai suatu perintah dari pimpinannya. Mulai hari ini pencar, yang ke utara, ke timur, ke selatan, ke utara, pokoknya mencari perjalanan. Di mana ada Muhammad, tangkap. Siapa yang dapat nangkep, hidup atau mati, ini hadiahnya 100 ekor unta. Gitu kata pimpinan. Ya dengan sendirinya orang pada tergiur. Walaupun waktu itu mungkin unta ya banyak, tapi harganya pasti mahal. Berusaha mereka kesana kemari untuk mencari perjalanan. Karena memang Allah yang menentukan, semuanya ditutup. Gak ada yang bisa terjadi. Akhirnya Rasulullah berhenti di dalam satu gunung yang dikenal dengan Jabal Sur. Jabal Sur itulah tempat mengingatnya Rasulullah waktu hijrah. Mungkin kalau sekarang orang kita yang sedang haji atau umrah diajak jalan-jalan lewat Jabal Sur, tapi tidak mungkin kita diajak naik karena tinggi sekali gunung itu. Lalu apa yang diperbuat oleh Sayyidina Abu Bakar setelah sampai ke atas ke Jabal Sur dalam gua yang kosong gak ada apa-apanya, karena tengah malam gelap gulita ya. Kata beliau, ya Rasulullah, engkau jangan masuk dulu, saya akan masuk lebih dulu, khawatir ada apa-apa dalam gua ini. Setelah Sayyidina Abu Bakar dilihat itu ada lubang-lubang tutup, lubang, pasti lubang itu adalah lubang ular ya, karena adanya di atas gunung. Ditinggalin dua untuk pernapasan, barangkali jangan sampai semuanya tertutup. Udah siap Rasulullah, silakan kau masuk. Begitu Rasulullah masuk dalam keadaan capek, lelah dari kemarin perjalanannya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar melanjutkan kakinya. Rasulullah ada di atas pangkuannya dengan tidur yang luar biasa, capek, ngantuk dan sebagainya. Ternyata benar ada ular. Kaki Abu Bakar itu digigit sama ular. Masya Allah, cuma dia gak menjerit kalau lihat Rasulullah itu. Dia tahan dengan sekuat tenaga. Ternyata gak ketahan juga, air matanya netes ke pipi Rasul. Karena dia merasa sangat sakit kakinya digigit ular. Rasulullah kaget terbangun. Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Maaf ya Rasulullah, saya sedih, saya nangis, kaki saya sakit. Kenapa? Digigit ular. Aku bangun Rasulullah. Lihat mana yang sakit, dibacakan doa, Ibrahim, usap, sembuh seketika. Alhamdulillah. Akhirnya mulai saat itu gak tidur lagi, jaga-jaga sampai waktu pagi. Ya.
sambil tengok-tengok kanan kiri ada nggak orang yang naik, khawatir ada musuh yang mengikutinya. Nah Rasulullah ada di sana selama 3 hari. Untuk makannya apa? Nggak ada orang jualan. Tengah gunung, gunungnya gunung banget, nggak ada orang jalan di situ. Caranya anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang bernama Sayyidatina Asma binti Abu Bakar diutus oleh ibunya membawakan makanan, membawakan air untuk minum ayahnya dan Rasul. Makanannya ditaruh di pinggang, Bu. Dia punya angkin kalau kita bilang, ikat pinggang. Yang pertama untuk ikat bajunya, yang kedua buat naruh air dan makanan yang dibawa dari rumah di tempat ikat. Jadi dia jalan nggak kelihatan bawa apa-apa. Ya, kalau sudah dekat, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang, tarik naik ke atas, diserahin gitu. Begitulah perjalanan Sayyidatina Asma sampai 3 hari untuk bapaknya dan Rasulullah. Akhirnya Sayyidatina Asma mendapat satu julukan. Apa julukannya kalau kita baca? Zatun Nito'oin, orang wanita yang punya 2 ikat pinggang, 2 angkin. Angkin yang satu dipakai buat bajunya, satu lagi buat bawa makanan untuk Rasul. Dan setelah 3 hari kelihatan aman, gak ada orang yang nyari ke situ-situ. Namun sebelumnya kan ada cerita, ada cicak datang bersuara, ya. Ada apa lagi? Burung datang langsung bikin sarang bertelur. Itu untuk ngalingi kalau di dalam itu ada ular, ada orang. Kalau ada itu kan nggak bakal orang tahu kalau di dalam ada orang, ya. Alhamdulillah selesai 3 hari turunlah Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar untuk menuju perjalanan lagi. Ketika sudah jalan agak jauh, ternyata ada orang kafir Quraisy yang benar-benar jadi mata-mata karena dia sangat tergiur mendapat hadiah 100 onta. Wah, saya hari ini sebagai penunggang kuda yang jitu, saya pergi mencari di mana perjalanan Rasulullah. Ternyata hampir ketemu, dari jauh kelihatan. Tuh ada orang naik kuda, naik unta atau kuda, ya. Pasti itu dia. Begitu mendekat, ternyata kuda yang dinaiki oleh dia tadi ambles air. Gak bisa jalan kan, kalau udah masuk ke pasir, ya. Dia kebingungan, dia panggil, hei Nabi, hei Muhammad, tolongin saya. Kita tahu Rasulullah seorang yang paling sabar. Dia diuji apapun, dikatain orang, gak ada yang pernah balas. Ya, ini ada musuh yang akan membahayakan dia. Bahayakan dia, ternyata ditolongin, Ibu. Dia nengok ke belakang, ayo kita tolongin. Tolonginlah, diangkat kudanya dari dalam pasir. Aja kan bisa jalan lagi. Dikira udah selesai. Ternyata begitu Rasulullah jalan, dia nyusul lagi. Jalan lagi kencengin. Pas udah deket, ambles lagi. Sampai 3 kali kejadian terjadi. Nah, pas yang 3 kali lebih dalam lagi, sehingga sulit sekali untuk mengangkat kaki kuda yang pertama. Barulah dia katakan, ya Rasulullah, tolong kali ini terakhir saya. Saya tidak akan melanjutkan niat saya untuk mengejar kamu. Tapi kali ini tolonglah aku, biar bagaimana agar aku bisa pulang. Mungkin kalau ditinggal aja dia akan aku di situ. Gak ada orang yang bakal nolong dia, ya. Akhirnya Rasulullah kembali untuk menolong para orang. Ya alhamdulillah setelah diangkat, dia taubat, mohon maaf, saya tidak akan melanjutkan perjalanan ini. Silahkan kau berangkat, saya akan pulang. Tapi Rasulullah berpesan, tolong kalau bisa, ayo kamu masuk Islam, ikutin saya, ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dia menolak, tidak, biar bagaimana saya tidak akan mengatakan itu. Ya udah, kalau itu kamu pulang, temuin teman-teman kamu, tapi jangan sekali-kali bilang kalau saya berangkat jalan lagi. Alhamdulillah. Jadi dia pulang untuk berjalan. Ternyata setelah perjalanan lebih dari 10 hari, ya, di atas 2 tadi kan 3 hari, 9 hari lagi ke sana sampai ke mana. Orang Islam yang sudah Islam di Madinah, selama itu sudah banyak saudagar-saudagar dari Madinah yang datang ke Mekah mendengar ajaran Islam, dan banyak yang masuk Islam. Dia pulang ke kampungnya lagi ngajarin saudara-saudara teman-temannya untuk ikut masuk Islam. Jadi begitu ada kabar Rasulullah akan hijrah, akan sampai ke Madinah, mereka gembira semuanya.
Setiap hari menunggu di atas gunung, mana ya ada orang naik kuda kemarin. Berhari-hari. Pas suatu ketika ada kabar dari orang Yahudi, hei orang Islam, no, pimpinan kamu udah datang, udah kelihatan dari sini, kata Yahudi tadi. Akhirnya mereka berdiri naik ke atas gunung. Ternyata kelihatan benar ada perjalanan Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar sampai ke sini. Mereka panggil anak-anak muda untuk menyambut kedatangan Rasulullah dengan membawa rebana. Apa yang diucapkan? Sala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Telah terbit bulan purnama. Jadi Rasulullah dianggapnya bulan min saniyatil wada, dari celah-celah di antara dua gunung. Jadi samping antara gunung dengan gunung itu ada celah. Nah disitulah Rasulullah terbit dengan perjalanan bersama sahabat. Wajib syukur alaina, mari kita bersyukur pada Allah. Mereka sudah muslim, bersyukur pada Allah dengan kedatangan Rasulullah SAW. Mada'alillahi da'i, dia tidak akan mengajak apa-apa kepada kita kecuali dia mengajak kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembira sekali orang Madinah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di tempat yang dituju, semua rebutan. Siapa yang mau, saya mau tinggal di mana? Semua saya aja, semua rebutan pengen ditempatin rumahnya untuk singgah. Ternyata Rasulullah tidak pilih-pilih. Kalau yang cakep pak, yang menjelekan, enggak ada pilihan demikian. Rasulullah katakan, saya turun dari kendaraan saya, silahkan. Kontak saya jalan di pintu rumah mana dia berhenti, baru saya tinggal. Ternyata kontanya berhenti. Arkom. Ya. Disitulah Rasulullah bermalam untuk istirahat. Besok paginya memulai dakwah. Orang-orang muslim di sana diajak membuat masjid. Bikinnya bukan pakai tembok, pakai batu kayak kita. Cukup dengan menebang pohon korma, ya. Dari pelepah korma itu dibikinin tiang-tiang, kemudian atapnya juga pakai daun korma. Akhirnya terjadilah tempat untuk berjamaah sholat. Nah tempat itulah yang dikenal dengan Masjid Quba. Sampai sekarang masih ada Masjid Quba yang adanya di kota Madinah. Setelah itu baru diperbaiki. Rasulullah mengatakan, siapa yang keluar dari rumahnya dengan mempunyai wudhu sampai ke Masjid Quba, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat, maka pahalanya sama juga melaksanakan umroh. Itu pahala. Karena itu ibu-ibu, kalau memang nanti kita sampai ke kota Madinah, jangan lupa kita akan berziarah ke Masjid Quba. Dari rumah sudah pakai wudhu, ya walaupun di sana ada tempat wudhu ya, tapi kita lebih enak lagi udah wudhu, sampai sana tinggal masuk, tinggal melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Insya Allah pahalanya sama juga kita mengerjakan umroh. Dari mulai mikot, masuk ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, lempar marwah 7 kali, tahallul baru dapat pahala umroh. Tapi dengan sholat di situ sama juga kita mendapat pahala umroh. Insya Allah. Dan Masjid Quba sekarang sudah semakin cantik, sudah banyak yang dibangun. Bagian lelaki terpisah dengan perempuan, kanan kirinya sudah ada payung-payung seperti di Masjid Nabawi ya. Kemudian juga macam-macam, enak sekali sekarang. Jadi orang beribu-ribu datang dengan bis, semuanya muat masuk ke masjid. Insya Allah ibu-ibu calon umroh yang akan berangkat besok akan langsung ketemu dengan Masjid Quba. Amin. Bagi yang belum berangkat, siap ya Bu? Siap mau berangkat umroh? Siap. Udah nyambung duitnya? Dulu yang mau jalan. Bu Haji Salma saya mau ngikut, kalau bukan aku nggak ngasih duit nggak berangkat. Bu Haji Salma suruh bayarin perjalanan ya, nggak mungkin kan ya. Karena itu mari kita berusaha, terus berdoa, mudah-mudahan kita juga semua bisa hadir di sana. Ya, lagi kita sampai ke Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW. Walaupun kita
kita banyak baca berita orang yang umroh ataupun haji hanya 1 kali bisa berziarah ke Rodoh, ternyata tidak. Saya alami kemarin ya. Jadi memang yang pertama kita rombongan bareng, yang kedua, ketiga bisa dengan siapa saja yang kebetulan ngajak di situ. Jadi kita jangan pesimis. Ya saya udah sekali doang, jangan begitu. Usahakan habis sholat subuh jangan buru-buru pulang ke kamar hotel. Duduk dulu di halaman masjid, nanti ada yang nanya. Biasanya bagian perempuan ibu-ibu, rodoh. Kita ikut kumpul sama beliau. Nanti kita jalan ke jalan khusus yang dibawa masuk ke dalam Masjid Nabawi. Insya Allah akan menjadikan jalan yang enak. Sampai di rodoh, apa yang kita lakukan? Sholat sunat, ya Bu ya. Sholat sunat 2 rakaat. Kalau memang kebetulan waktu itu masih panjang, boleh berkali-kali kita sholat sunat. Yang membaca Quran boleh. Tasbih, baca sholawat yang banyak. Karena apa? Dengan sholawat yang kita baca di depan kita ada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, man ziarah qabri wajabat lahu syafaat. Siapa yang berziarah ke makam wajib dia akan kesana dapat syafaat. Amin ya Rabbal alamin. Maka jangan disia-siakan waktu-waktu tertentu kita berziarah ke makam Rasulullah SAW. Karena perjalanan saya walaupun dengan kaki yang agak berat, alhamdulillah sampai juga dengan didorong-dorong kursi roda ya. Itu semua adalah dengan satu niat agar kita melaksanakan apa yang menjadi niat kita dengan baik-baik. Amin ya Rabbal alamin. Dari itu tentunya hari ini kita sengaja kumpul bersama untuk mendoakan saudara kita yang berangkat kumpul. Itu salam pada Rasulullah ya ibu-ibu. Doakan kita yang hadir semua agar bisa sampai juga ke sana. Kapan waktunya Allah yang atur. Yang penting rezeki Allah kirim kita akan berangkat. Insya Allah bahagia ibu dan selamat sampai tempat tujuan. Dapat ibadah yang sempurna dan umroh yang dalam waktu. Amin ya Rabbal alamin. Untuk semua itu mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua yang sudah diniatkan oleh Sahibul Bait, keluarga sama dan calon-calon umroh yang akan berangkat dapat terlaksana sebaik-baiknya. Al-Fatihah.